Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali anak-anak bersama Ibu ya di pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua. Seperti yang Ibu udah jelaskan sebelumnya, itu tentang kemarin itu tentang pengertian, tujuan, dan juga satu lagi tentang tema ya. Nah, itu pertemuan kemarin. Nah, pertemuan sekarang selanjutnya kita akan membahas tentang gaya di dalam seni rupa. Nah, gaya seni rupa. Gaya seni rupa itu apa sih? Nah, kita di sini yang berbicara adalah gaya seni rupa murni ya. Seni rupa murni apa sih? Nah, kalian masih ingat tidak pelajaran kelas 2? Seni rupa murni itu pengertiannya apa? Seni rupa terapan itu pengertiannya apa? Ya kan? Kelas 2 udah Ibu jelaskan juga kalian sebelumnya, karena yang kemarin dengan Ibu pasti udah tahu juga apa itu seni rupa murni. Nah, sebelum ke situ kita ingatkan dulu ya, seni rupa murni itu adalah karya seni rupa yang karyanya itu dilihat dengan segi keindahannya ya, keindahannya saja, itu yang bersifat alami ataupun buatan manusia. Jadi keindahan-keindahan yang ada di dalam karya itu bisa disebutkan keindahan yang bersifatnya natural, bisa saja seperti itu. Nah, itu karya seni rupa murni ya. Contohnya misalkan lukisan pegunungan, lukisan alam-alam, ataupun yang bersifat lukisan saja, itu termasuk ke dalam contoh karya seni rupa murni, termasuk dengan pajangan-pajangan misalkan patung atau guci ya, itu karya seni rupa murni. Nah, kita langsung ya, gayanya seni rupa murni itu kalau misalkan di gaya seni rupa itu ada 3, ada daerah, ada modern, dan postmodern. Nah, kalau di daerah itu sendiri ya, di daerah itu berarti di Indonesia, di Nusantara, gaya seni rupa daerah itu adalah yang bersifat tradisional, itu diwariskan secara turun-temurun. Artinya, karya seni rupa yang diciptakan oleh masyarakat tidak mengalami perubahan dari masa ke masa ya. Gaya seni tradisional dapat dibedakan menjadi primitif dan klasik ya. Apa itu primitif? Nah, primitif itu dari kata dasar prima yang artinya sederhana atau pokok ya. Yang seperti apa? Misalkan kalau zaman dulu mah orang-orang dulu ya, misalkan zaman dulu itu karena hidupnya di gua-gua, itu mereka adalah gambar-gambar di situ, gambar-gambar yang berupa gambar misalkan sapi, gambar binatang-binatang oleh batu-batu itu. Nah, itu adalah yang bersifat primitif ya. Lalu yang kedua itu adalah klasik. Klasik itu mengandung arti kuno atau zaman dahulu kala. Di Nusantara, klasik terjadi pada masa Hindu-Buddha. Gaya klasik ini dipengaruhi oleh budaya India melalui agama Hindu-Buddha. Hal ini dapat dilihat dari bentuk bangunan candi dan patung seperti Candi Borobudur dan pewayangan. Nah, di situ kan kamu lihat, mungkin kalau kamu googling ya, lihat dari YouTube atau lihat di Google, itu ada candi. Nah, candi itu sendiri kan sangat kompleks ya bentuknya, artefak maksudnya bentuk dan bentuk relief. Relief itu kan sangat beragam, sangat mendetil, mereka sampai semuanya itu pahat sampai ini pokoknya luar biasa. Nah, itu hal-hal yang begitu itu bersifat klasik ya, karena berhubungan, kalau sejarah itu mengatakan itu peninggalan Hindu-Buddha ya. Nah, itu salah satu contoh untuk klasik. Nah, lalu yang kedua adalah gaya modern. Seni rupa modern itu apa sih? Corak yang seni rupa yang sudah mengalami kemajuan. Jadi ada perubahan ya, dan pembaharuan secara umum. Modernisasi gaya seni rupa dapat dibedakan menjadi 3. Nah, di dalam modern itu ada 3. Ada yang disebut dengan representatif, deformatif, dan non-representatif atau abstraksionisme. Bisa kalian lihat di buku ya, sebentar coba. Nah, kita lihat di buku itu, kalian buka di halaman bentar, Ibu lihat, itu ada di halaman 6 ya. Itu ada representatif, ada deformatif, dan non representatif atau abstraksionisme. Kalian bisa lihat di situ banyak ada pengertian dan sebagainya. Di sini Ibu akan menjelaskan secara garis besar ya, apa itu representatif. Representatif berasal dari kata representasi yang mengandung pengertian sesungguhnya, nyata, atau sesuai dengan keadaan. Perwujudan gaya seni rupa ini menggambarkan keadaan yang nyata pada kehidupan masyarakat atau keadaan alam. Gaya seni rupa yang tergolong representatif antara lain romantisme, naturalisme, dan realisme. Dalam bahasa representatif itu adalah gambaran nyata. Jadi maksudnya
Kalau kita gambar manusia ya manusia, jadi tidak ada manusia bersayap burung misalkan, tidak ada, tapi benar-benar manusia yang digambarkan. Atau misalkan kita menggambar gunung, ya gunung gitu, gunung yang asli yang kita lihat, pandangan kita seperti apa aslinya. Jadi bukan gunung yang tadi kata minggu lalu ibu bilang kayak asupan ya, tapi benar-benar gunung yang hijau, yang indah, pantai yang indah dengan warna lautnya yang kebiru-biruan. Nah itu asli semuanya, representatif. Mau itu ada di romantisme, naturalisme atau realisme, semuanya gambarnya sesuai dengan keadaan aslinya. Itu representatif. Nah, representatif itu ada apa saja? Ada romantisme. Romantisme itu bisa kalian baca ya, pengertian secara kasarnya apa. Di sini ibu pengertiannya secara definisi, secara cepat ibu jelaskan ke kalian. Itu roman yang berasal dari cerita, atau cerita seperti apa? Cerita-cerita yang sudah ada sebelumnya lalu diangkat menjadi sebuah lukisan. Misalkan kayak ini adalah contoh karya Raden Saleh ya. Kalau misalkan di buku itu bisa kalian lihat, itu realisme itu ada gambar 1.6 ya. Oh maaf, kok realisme, romantisme ya. Itu tentang karya Raden Saleh, penangkapan di Ponegoro ya. Nah itu bisa kalian lihat di halaman 7. Lalu yang kedua ada naturalisme. Kalau naturalisme itu ya bersifat kealam-alaman ya, alami, yang digambarkan adalah alam. Natural berarti sesuatu yang bersifat dengan berhubungan dengan alam. Pemandangan gunung, pemandangan danau ya, pemandangan sawah. Nah itu naturalisme ya. Lalu yang ketiga adalah realisme, real, nyata. Jadi apa yang ada dilihat, apa yang akan apa yang terjadi, apa yang dilihat itu yang dilukis, itu realisme ya. Nanti kamu bisa jelasnya bisa lihat di dalam buku. Lalu yang kedua, tadi kan representatif nih, yang modern. Yang kedua ada deformatif. Nah, deformatif itu apa? Deformatif berasal dari kata deformasi, yang memiliki perubahan bentuk. Bentuk asli diubah sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk baru, namun masih menyerupai bentuk aslinya. Gaya seni rupa tergolong deformatif antara lain surrealisme, impresionisme, ekspresionisme, dan kubisme. Nah, secara gamblangnya, misalkan kalau deformatif itu adalah tadi pertemuan sebelumnya ibu mengatakan adalah SpongeBob ya, yang Spon itu kan aslinya adalah Spon, atau Patrick yang aslinya adalah bintang laut. Lalu si Patrick itu dirubah dari bentuk aslinya menjadi Patrick, bintang laut menjadi Patrick. Dari bintang laut yang bentuknya hanya bintang, lalu dikasih mata, dikasih celana bawahnya, ya dikasih bibir, lalu menjadi istilahnya namanya Patrick. Nah itu adalah yang disebut dengan deformatif. Jadi merubah bentuk asli tapi tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bintang lautnya Patrick masih kelihatan tidak? Masih ada. Nah itu yang disebut dengan golongan deformatif. Nah nanti pokoknya ke surrealisme, impre dan sebagainya nanti ada penjelasannya lagi ya, tapi secara umumnya adalah begitu. Jadi dari bentuk asli dirubah menjadi sedemikian rupa menjadi bentuk baru. Nah itu di dalam kelompok deformatif ya. Ada surrealisme. Nah tadi yang dilebih-lebihkan itu ya, kalau surrealisme kayak ini nih, ada contohnya kan gambar jam menjuntai ke bawah ya. Apakah jam dinding bisa dijuntaikan begini? Tidak bisa ya. Nah itu adalah dilebih-lebihkan surrealisme. Lalu yang kedua ada impresionisme. Impression itu adalah kesan sesaat ya. Kesan sesaat yang seperti apa? Nah misalkan ini adalah contoh pada saat itu mungkin melihat kesannya itu ada seorang bukan seorang, ini beberapa orang yang ditindas oleh penjajah ya. Penjajah itu menindas seperti apa ya? Dia hanya kesan sesaatnya yang melihatnya saat dia memakai kuda misalkan, lalu mereka diinjak-injak oleh kuda. Nah jadinya gambarnya seperti ini ya. Nah itu impresionisme. Lalu yang selanjutnya adalah ekspresionisme. Nah seperti yang ibu jelaskan sebelumnya, ekspresionisme, expression, mengekspresikan ungkapan jiwa kalian, yang seperti yang ya contoh yang paling mudahnya yang waktu itu gambar legend kalian ya. Kalian bebas berekspresi, mau menggambar apa saja, mau membuat gambar seunik apapun, itu adalah ekspresi kalian. Bu, bagaimana kalau dengan yang coret-coret? Ya kalau selama coret-coretnya terkendali di dalam sebuah kertas gambar lalu diwarnai dengan menarik ya, hanya sebuah coret-coret pun itu menjadi sebuah ekspresionisme ya, ekspresi ungkapan jiwa kalian ya. Nah itu yang disebut dengan ekspresionisme. Lalu selanjutnya ada kubisme. Apa itu kubisme? Ya, kalau di buku kebetulan kubisme tidak dijelaskan ya. Tapi di sini ibu jelaskan untuk tambahan materi tambahan kalian.
Kubisme itu adalah bidang-bidang bentuk lukisan, bintangnya bentuk-bentuknya itu mirip sesuatu, misalkan wajah orang ataupun misalkan bentuk gitar, tapi berkubi-kubi ya, berkubus-kubus, karena bentuk alirannya itu ya seperti yang kalian lihat itu ada gambar kubus-kubus ya, itu yang disebut dengan kubisme. Itu adalah aliran deformatif ya. Lalu yang ketiga ada abstraksionisme atau non representatif. Abstrak mengandung pengertian suatu bentuk yang sukar dikenali, suatu gaya yang lebih sederhana, bahkan bentuknya sama sekali meninggalkan bentuk aslinya. Jadi yang tadi dibilang Ibu bisa ke ekspresionisme yang coret-coret bisa, tapi itu modelnya lebih ke aliran adalah abstraksionisme. Kita tidak bisa mendefinisikan tuh coretan dia itu gambarnya tentang apa sih? Apa ini cacing? Apa ini ular? Apakah ini benang kusut? Nggak ada yang tahu ya, hanya dia yang tahu. Nah itu di situ adalah ekspresinya. Tapi saat kita mendefinisikan gambar itu apa tidak bisa dijelaskan, nah itu yang disebut dengan abstraksionisme atau non representatif. Nah itu ya gaya seni rupa. Nah kalau postmodern dia gaya yang lebih modern lagi dan tidak ada istilahnya, tidak ada baku harus alam, harus abstrak ataupun harus realis ya. Itu di situ kalau postmodern itu posmo adalah gaya seni rupa pasca atau sesudah modern. Jadi sebebas-bebasnya lebih modern lagi, kayak yang patung laba-laba besar misalkan, lalu patung dinosaurus ada di tengah kota misalkan patungnya. Nah itu adalah postmodern ya. Jadi lebih cenderungnya itu kalau kritik sosial dan kemasyarakatan, inti di ininya merupakan tema yang cukup dominan untuk karya-karya postmodern, biasanya begitu ya. Itu postmodern, gaya-gaya di dalam seni rupa ya. Nah itu ya, jadi gaya seni rupa itu dibagi dalam ketiga kelompok yang besar. Kalau yang di dalam dua kelompok ininya tadi kita lihat lagi ya, gaya atau coraknya itu ada daerah, modern, dan postmodern. Daerah itu sendiri tadi klasik dan maaf bentar ya, sebentar, primitif dan klasik. Nah itu adalah gaya daerah. Nah kalau gaya modern tadi ada deformatif ya, yang pertama representatif, deformatif, dan non abstraksionisme atau representatif. Lalu di bawahnya tadi dijelaskan oleh Ibu semuanya. Nah itu untuk gaya-gaya di dalam seni rupa. Nah setelah kamu pahami di pertemuan pertama dan kedua, itu adalah pengertian tentang seni rupa, yaitu dalam bagian seni lukis ya. Nah sama saja di dalam seni rupa dan seni lukis itu juga ada alat dan bahan berkait seni lukis. Kalian bisa buka di halaman 13, itu bisa kalian baca ya. Karena di situ hanya ada kuas, pisau palet, rayon ya dan sebagainya. Termasuk ke dalam teknik-teknik yang kalian akan gambar itu adalah pelajaran di kelas 2. Ibu ingatkan lagi ya, pelajaran di kelas 2 kan kalian ada teknik melukis itu, teknik akuarel, teknik plakat, teknik pointilis dan sebagainya. Nah di dalam melukis itu pasti akan digunakan lagi di dalam kelas 3. Nah itu ya, jadi di bab seni rupa bagian bab 1 itu adalah penjelasan tentang seni lukis ya. Jadi di kelas 3 itu kalian mempelajari tentang seni rupa murni ya. Yang pertama adalah seni lukis, mungkin nanti yang bab selanjutnya adalah seni patung. Nah untuk pertemuan selanjutnya kalian persiapan dulu, jadi sebelumnya kalian baca-baca dulu tentang seni patung ya, supaya kalian lebih paham saat melihat atau menonton video ini. Nah untuk itu penjelasannya udah Ibu jelaskan dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu jelaskan ke kalian, dan lebih paham lagi kalian bisa melihat buku paket kalian sendiri-sendiri di rumah, dibuka ya, dan dibaca, dipahami. Kalau misalkan kalian memang belum bisa paham, itu bisa ke Ibu untuk menjelaskan secara pribadi itu lewat WA ya, boleh saja. Nah untuk itu Ibu tutup ya untuk pertemuan kedua ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian juga tidak mengalami kesulitan dalam memahaminya. Untuk itu Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.